Hey guys, what's going on? Welcome back to Crypto Hell. Apa kabar semuanya? Semoga kalian baik-baik aja. Kembali lagi dengan gue, Fai Muhammad. It's been a while ya guys. Kita udah lama banget nggak diskusi tentang charting Bitcoin ya. Sementara sih gue masih wait and see dulu ya guys. Belum ngambil posisi apa-apa untuk di spot market, belum beli altcoin samsek sama sekali maksud gue, karena ya gue melihat ada potensi masih berpotensi untuk turun um, di ke level support yang kita harapkan. Teman-teman bisa cross check lagi lah ya, double check lagi analisis yang sudah kita buat beberapa waktu lalu, ada di TikTok, di Instagram, di YouTube, Telegram pun ada. Karena apa? Karena gue melihat di kuartal 2 ini ya sentimen global masih, kalau tidak pasti sih, mulai dari COVID pun sebenarnya sudah tidak pasti ya. Tapi sementara ini tuh narasinya memang mau dibuat um, ya lebih jelek lah, bukan lebih jelek sih, tapi lebih mengkhawatirkan untuk teman-teman retailers ya. Karena kenapa ya, di saat memang narasi itu dibuat jelek, di belakang layar man behind the scene tuh pasti ada yang menunggangi untuk mendapatkan profit yang banyak gitu ya. Toh pun kalau kita melihat saat ini cryptocurrency memang komunitas masih cukup besar, tapi teman-teman perlu sadari bahwa yang menunggangi pasar saat ini tuh sudah banyak banget institusi keuangan gitu. Big boys tuh udah mulai masuk, nggak kayak zaman kita mungkin 2017 ke bawah yang dimana bener-bener strongholders gitu loh. Diamond hand dari komunitas sendiri yang membentuk pasar, bisa menjadi animonya tuh bisa sangat, euforianya tuh masih ya sangat hype gitu loh ya, dengan narasi-narasi yang terbentuk di komunitas, halving apa segala macem. Nah, ya walaupun sementara ini memang dugaan kita masih sama ya, halving dan juga Fourier cycle itu masih mendominasi narasi dari cryptocurrency-nya sendiri. Itu pun bisa jadi yang narasi tersebut itu bisa juga menjadi tunggangannya para institusi keuangan untuk bukan memanipulasi ya, tapi menggerakkan harga atau menggerakkan retail untuk bereaksi di pasar gitu loh. Karena kan tetap ya, balik lagi teman-teman harus paham bahwa yang bisa mem apa namanya menggerakkan menggerakkan pasar itu adalah sebuah reaksi dari transaksi para retails boleh, atau para ya hedge funds pun boleh kayak gitu ya. Yang penting adalah, intinya adalah gue mau ngomong, karena ada transaksi itu adalah reaksi yang divisualisasikan ke sini gitu, ke chart tuh. Tapi kan di balik itu semua, gue meyakini kita sebagai retail itu bisa menduga gitu, membuat sebuah analisis dan membuat sebuah analisa dan menjadikan itu sebuah kesimpulan bahwa oh oke, harga sekian potensinya, uh, dan ya sudah, kita tinggal menunggu saja gitu ya, apakah analisa kita itu kejadian atau tidak. Tapi yang pasti hari ini untuk charting Bitcoin, gua seperti biasa ya guys, memprovide teman-teman dengan dua analisis untuk yang motifnya, impulsifnya, dan juga yang korektifnya. Dan sekarang yang teman-teman lihat di sini adalah impulsifnya. Nah, perlu teman-teman ketahui ya guys, uh, karena saat ini pun market itu masih sangat choppy karena euforianya tuh masih belum ramai dan banyak yang wait and see. Dan ini gue ngomongin soal retail ya.
ya mulai dari zaman ya 2023, 24, 25, 26 pun sebenarnya retail sudah um, bukan pindah market sih, tapi lebih positioningnya mereka pindah daripada gua berinvestasi ke top 10 market cap, ada nih barang yang lebih cepat untuk mendapatkan profit, means mereka tradingnya di meme gitu loh. Kalau gua pribadi sih sebenarnya nggak terlalu nyaman ya trading di meme. Kenapa? Karena volatilitasnya cukup cepet banget gitu. Dan tahun lalu pun kan gua apa namanya trading di innovative zone-nya Bybit, kan banyak banyak apa token-token yang volatilitasnya tinggi banget waktu itu, dan beberapa kali kita juga jackpot di token-token yang naiknya cukup kenceng di innovation zone-nya itu. Dan gue merasa bahwa ya pada akhirnya gue nggak nyaman gitu dengan ngejar market tuh, nggak nyaman banget karena terlalu banyak noise-nya adalah pertama dari sisi psikologi gitu. Kalau dari psikologi gue harus kalau dikit-dikit ngelihat liquidity seperti apa, zona-zona mana yang aman gitu loh. Analisisnya tuh terlalu apa uh, ritmenya terlalu cepat gitu, harus kesini bolak balik sini ke situ kesini ke situ, ngelihat ini ngelihat itu, jadi ritmenya terlalu cepat gitu loh. Kalau gua AI sih sebenarnya, kalau gua AI mungkin nggak akan sulit untuk yang cacat-cacat gitu, nggak akan sulit, tapi dari situ gua merasa gua nggak nyaman dengan cara itu. Walaupun beberapa kali ya kayak kita di Giggle kemarin dapet, terus di AIA juga dapat, naiknya kenceng banget waktu itu. Teman-teman yang di Telegram dan ngikut gua apa follow gua di Instagram pun pasti melihat PNL gua untuk yang di AIA dan juga di Google. Tapi ya sudah, karena gua saat ini lebih nyaman untuk berinvestasi lagi jangka panjang dibandingkan scalping, so ya sudah, kita balik ke default daripada kita jantungan kan. Kita balikin ke default gitu. Ya, ya toh kita pun sudah paham, sudah tahu siklusnya seperti apa sih cryptocurrency, dan gue lebih nyaman untuk berinvestasi di Bitcoin dibandingkan di altcoin lainnya gitu ya. Kalau Bitcoin kan kita udah ngamatin mulai dari 2018, 2017 ya guys ngamatinnya. Teman-teman yang ngikutin Crypto Hell pun mulai dari awal gue bikin Crypto Hell, teman-teman sudah melihat gue selalu memprovide-nya Bitcoin dulu pun kalau memang ada altcoin itu berdasarkan request teman-teman. Nah, uh, dan altcoin pun menurut gue pribadi ya, kalau untuk di spot market cukup simple banget sih guys, cukup simple banget. Yang penting adalah di saat teman-teman mau berinvestasi di altcoin, ya pastikan memang top 10 market cap untuk long terms ya. Kalau mau ngikutin cycle atau siklus ya, top 10 market cap yang teman-teman perhatiin. Karena gua di XRP pun barengan sama Bitcoin dulu ini ya belinya. Habis beli Bitcoin, terus gua ngecek sana sini, ngecek sana sini, pas ngelihat waktu itu adalah komunitas XRP Army-nya cukup tinggi dan gue ngelihat projectnya adalah cross the border payment, dan wah ini gue tertarik nih, ini bisa barangkali bisa jadi apa digital bank. Pada awalnya adalah kita ngebahas dulu digital bank ya, kalau sekarang kan namanya neobank. Nah jadi itu waktu itu ya udah apa namanya investnya di XRP, makanya yang nggak jauh antara Bitcoin atau XRP aja kan yang gue provide apa namanya sampai dengan saat ini. Nah kalau altcoin ya simple aja, karena kita udah tahu floor price-nya di mana, bottom-nya di mana gitu ya, nggak akan jauh-jauh banget gitu. Kalau ngeliat berdasarkan siklus apa namanya siklus
historinya sebelumnya. Kayak XRP, kita tahu bottomnya di mana. Waktu itu gue berani masuk aja karena ya sudah emang di bottom gitu, mau diapain gitu. Nggak kayak mungkin apa ya, altcoin lainnya lah ya yang di bawah cepek market cap gitu. Kita sangka bottom ternyata nggak bottom gitu kan. Nah kalau kayak sekarang di cycle sekarang, BN apa namanya, XRP ada di 0, berapa, 0,3 kalau nggak salah ya, 0, ntar kita cek dulu ya. Ya 0,3, 0,2 kan. Kita berapa tahun tuh nge-hold XRP di sini tuh, karena ya kita udah lihat oh sudah bottomnya nggak jauh gitu loh. Bottomnya nggak jauh ya, 0,2, 0,3, 0,1 kan jeblok banget waktu itu ya. Yang penting kita udah tahu oh sudah bottomnya di cycle sekarang tuh 0,3, 0,2, ya udah hold aja. Walaupun waktu ada kenaikan cukup tinggi 2023 kemarin, cuman gua nggak jual ya. Seperti inilah maksudnya adalah kita paham banget untuk melihat oh oke, bottomnya si XRP di mana. Terus kayak BNB, kalau BNB sih waktu itu kita ngitungin untuk chartingnya aja teman-teman, bottomnya di mana ya. Tapi gua nggak nge-hold BNB terlalu banyak kemarin tuh, cuma diversifikasi aja. Bun ya sama ya. Oh oke, bottom tuh terakhir adalah di 200-an kan, kemarin lihat di sini bottom 200-an. Makanya kita cari bottom tuh kemarin di harga-harga sekian. Masih ada nggak ya? Hmm, ya di sini kan, ini nih. Oh, nah ini dia. Nah ini dia. Nah, ini dia hitungannya. Kan nyari bottom di 204 ya kan, seperti ini. Jadi teman-teman yang hold long term juga ya sudah mulai nyicil pada tahun itu kan. Pada akhirnya adalah syukur bisa naik kencang sampai dengan 1000 gitu kan. Tapi ya inilah dinamika si altcoin sendiri guys. um, Ya kita udah paham lah bottomnya di mana, nggak kayak si Bitcoin. Kalau Bitcoin sendiri kan nggak ngikutin bottom terakhir. Ya, kalau ngikutin bottom terakhir berarti jebloknya setengah mati dong gitu ya. Kayak ini kita kemarin nyari kan, ini tuh kemarin kita nyari bottomnya di mana. Gue juga ngasih studi kasusnya di sini sih. Nah sini kan, ini kita nyari ini kemarin yang sini nih gitu kan. Bottomnya waktu itu di bawah sini kan, di harga, ya harga berapa kata gue lupa. Pokoknya di situlah 8 ribuan kayak apaan kayak gue nggak tahu, lupa. Tapi dia membentuk bottom baru seenggaknya gitu loh, nggak seperti altcoin lain. Kalau altcoin lain kan sudah ada nih, oh ini bottom kemarin gitu. Bentar coba kita cek dulu ya BTC USD. Nah kayak ini kan adalah ini kan bottom 2021 naik all time high, nggak jadi, turun lagi bottom. Nah bottom terakhir kan adalah 4000 ya kan, 4000, 3000 gitu ya. Jadi ya fokusnya adalah di market cap 10 top 10 market cap aja guys, kalau memang mau berinvestasi jangka panjang gitu di altcoin. Yang lainnya sih ya teman-teman positioning aja, di reposisi aja. Mungkin 1% dari capitalnya dimainin di meme gitu, jadi naga jadi cacing gitu aja sih. So ya, sekarang kita charting ya guys. Gua memprovide dua skenario kepada teman-teman seperti biasa, yang motif impulse dan juga untuk yang corrective wave-nya. So sekarang yang teman-teman lihat adalah impulse wave-nya. Teman-teman perlu perhatiin ya guys, ini adalah leading diagonal. Nah ini adalah leading diagonal karena kenapa? Ini yang ekspektasi adalah level support, dia fake out kembali lagi naik. Sementara kalau mungkin teman-teman kecele atau kena tipu sama market, ini kemarin ekspektasinya adalah A, B, dan C harga masih berpotensi untuk turun gitu ekspektasinya. Ternyata ini adalah area-area atau area-area sideways nih. Ini adalah area sideways yang dimana transaksi
jual beli harian yang dilakukan oleh mungkin P2P money changer atau exchanger itu cukup kuat di sini lo transaksinya. Nah, sekarang potensinya kemana guys? Potensinya adalah pertama ya, teman-teman harus perhatiin level resisten yang paling dekat dulu. Ini adalah gelombang motif ya guys. Ini motif of sequence. Kenapa? Karena di sini terlalu choppy, banyak banget hitungan yang kita perlu perhatiin. Nah jadi tapi yang pasti kalau teman-teman mampu untuk bukan mampu sih itu, tapi intuisinya cukup kuat gitu ya, untuk menghitung bahwa oh ini adalah leading diagonal nih, ini leading diagonal. Kalau ada diagonalan seperti ini, atau yang teman-teman mungkin bisa bilang adalah rising wedge, berarti ini adalah gelombang-gelombang terakhir. Tinggal kita lihat aja level dia mentok atau koreksinya di mana. Ini kan kejadiannya adalah balik lagi sama kayak ini namanya leading diagonal. Ini koreksi lagi A, B, dan C, makanya ada kenaikan lagi. Nah kalau gue hitung-hitung barusan, teman-teman bisa ngecek lagi hitungannya ya. Hitungannya adalah 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi ini 1, 2, 3, 4, dan 5. Ini adalah leading diagonalnya dengan diakhiri A, B, dan C. Nah 3, 4, dan 5. Nah motif of sequence itu dia akan membentuk sebuah channel. Ini membuat sebuah channel. Jadi ada potensi level ini bisa menjadi level resisten. Hati-hati teman-teman, akan terjadi koreksi dalam waktu dekat. Gua nggak tahu kapannya, tapi potensi turunnya yang paling dekat adalah 76 ribuan something. Fibonacci 0382 yang kita tarik adalah dari sini, dari sini sampai sini. Oh enggak, sorry, ini itu adalah, oh ya, ini adalah visualisasi ya guys. Ini ilustrasi aja yang kita tarik dari sini sampai dengan level resisten yang kita tarik 82859 untuk mencari corrective wave-nya gitu, untuk A, B, dan C-nya di mana. Jadi teman-teman tinggal tarik aja Fibonacci-nya, dan ini base-nya dasarnya adalah ilustrasi ya. Dari sini kita tarik ke sini gitu untuk mendapatkan ini. Jadi potensi support adalah ini dia. Kenapa gue bisa bilang juga ini bisa menjadi level support ya, karena memang kalau lihat technical analysis secara kasat mata ya udah, ini juga ada level resisten tadinya, breakout, testing, balik lagi gitu. Nah ini potensi berarti naik sampai dengan harga berapa? Potensi naik itu berarti sampai dengan ini ya guys. Ini gua menduga ini adalah mentoknya 95. Jadi hitungannya adalah ini, sorry ya. Ini nah, ini gua salah gini dia. Ini dia. Ini 1 2 3 4 5, ganti ke menit. Nah gitu dia, 3, 4, dan 5. Nah sementara gini ya, 5 nya ntar kita cari 3, 4 dulu ntar. Yang penting ini gelombang 3 guys, ini adalah gelombang 3. Nah ini yang lagi mau dikelarin adalah gelombang 3 gitu ya. Dan kalau teman-teman mungkin ada yang mau ditanyain, nanti teman-teman bisa tanya di kolom komentar ya, untuk menanyakan pada menit berapa bla 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 gitu. Teman-teman tinggal lihat, bang menit sekian hitungannya kayak gini, bla bla bla, kenapa ya, terserah teman-teman bisa tanya. Yang penting teman-teman ada timestampnya menit keberapa sampai dengan menit keberapa, ntar gue analisa lagi, oh menit sekian maksudnya kayak gitu. Nah ini ya guys, apakah memang saat ini setelah 5 itu masih bisa gini? Belum ada yang tahu, gua juga nggak tahu. Tapi secara perhitungan
sebenarnya nggak make sense gitu. Jadi gue lebih prefer untuk ya yang sah-sah saja lah gitu ngitungnya, nggak usah terlalu yang terlalu apa ngitung optimis gitu ya, ya netral-netral aja. Ini ya guys, berarti tadi barusan untuk hitungan yang impulsnya, motifnya. Oke, untuk perhitungan korektifnya ini ya guys. Hitungan korektifnya teman-teman, ini apa nih? Oh, ini baru. Gue baru cek. Ada L-nya sekarang, ada L-nya, ada S-nya, ada short-nya. Apa dari dulu ada? Tapi kayaknya baru ya. Gue baru nggak. Nah, untuk korektifnya ini ya guys, hitungannya A, B, dan C. Teman-teman harus perhatiin 87, 82. Um, Teman-teman mungkin kalau mau ngitung harmonic patternnya pun ya boleh aja sih. Harmonic patternnya seperti ini boleh aja. Kan 1618 kalau nggak salah di area sini tadi ya. 1618 tuh di area situ. Ini dia mungkin ya. Ya, kayak gini. Ini 1618. Ya mendekati lah 1685. Ini kan nggak presisi. Kalau presisi mungkin kita bisa dapat harga yang sama 16 sorry. Ini di iya. Nah, gimana sih? Nah, gitu. Ini bisa kayak gini. Tinggal kita hitung aja potensi turunnya ke berapa. eh Ya kalau ini kan simpelnya adalah gini kan. Dari X ke A aja. Dari X ke A berarti potensi turun sampai dengan sini 65 paling dekatnya. Jadi ya teman-teman bisa coba-coba untuk short gitu. Tapi yang pasti adalah kalau temennya 1018 berarti bawahnya adalah 1618 ya guys. 1618 bisa 786, 886, 1414, 1618 yang kita tarik Fibonacci-nya dari sini ke sini. Nah, gitu. Dari sini ke sini ntar cari gitu. Tapi yang pasti penurunan tuh masih sama sih. Masih sama ekspektasi kita waktu lalu. Sorry. Nah, ini ya guys, untuk yang korektif wave-nya jadi teman-teman harus memperhatikan ini 1236 Fibonacci 1 as a resistance level. Kenapa? Karena ya sudah di sini tuh ada tuh. 87 kan choppy banget kemarin tuh. Dan kita banyak kecelek pas Natalan kemarin tuh banyak kecelek. Gue pun banyak kecelek kemarin di Bitcoin. Karena naik turunnya terlalu cepet di sini tuh. Ya gimana enggak, karena memang transaksi dagangnya pun di akhir tahun kan cukup lumayan ya. Ada yang mau jual, ada yang mau apa namanya dapat profit di akhir tahun. So ya ini ya guys, gue cuma mau remind lagi kepada teman-teman ya bahwa dari hitungan yang tadi gue masih meyakini bahwa harga itu masih berpotensi untuk turun sampai dengan harga berapanya ini kita lagi lihat dulu ya. Mana hitungan kita? Mana hitungan kita? Oh ini ya. Ya sinilah 44-an. 44 atau 34 sih kemungkinan enggak. Tapi gue masih melihat-lihat harga 49. Hitungan ini kan hitungan lama. Nanti kita coba untuk hitung lagi. Yang realistis itu level rest supportnya di mana? Apakah 4950 atau 44 gitu? Tapi yang gue hitung-hitung sih sementara ini masih angka-angka segini sih 4950-an. Dan kenapa reasonnya gue belum ngambil sekarang? Karena hitungan ini ya guys. Ini kan udah gak kejadian nih bullish flattening cycle, gak kejadian. Yang kemarin-kemarin rame banget tuh di promosiin sama influencer. Nggak akan ada bearish market di tahun 2026. Tai kucing. Pas harga jeblok ngilang lo, jualannya jualan ngomongin AI sekarang. Aduh,
karena gue influencer juga guys, in behalf of influencer cryptocurrency, gue mohon maaf bila mana memang ada informasi yang ternyata membuat opini bullish market akan kejadian 2026. Tapi ya anyways, ya seperti inilah ya. Itu intermezzo aja ya guys, gue nggak nyenggol siapa-siapa, ini gue cuma bercandaan aja. Ya sudahlah gitu ya guys. So ya sekarang tinggal kita ngeliat aja bulan Oktober ya, Oktober 2026 potensinya seperti apa, karena kita sudah mulai gembor-gembor ini kan dari tanggal 11 Juli kemarin, gembor-gembor bahwa 6 Oktober itu potensinya koreksi gitu. Dan ya syukur alhamdulillah ternyata kepake gitu ya. Kemarin tuh viral banget guys di Instagram, viral banget ini ya. Syukur-syukur kepake lah. Mungkin teman-teman bisa menjadikan analisa gua yang asal-asalan ini sebagai referensi ke depannya. Bukan karena gua jago analisa ya, tapi kita bareng-bareng untuk cuan ya, kita bareng-bareng menghitung untuk mendapatkan cuan gitu, bukan serta-merta untuk yang keuntungan pribadi. So oke guys, gue mau mengingatkan kepada teman-teman ya guys, bahwasanya gue lagi bagi-bagi ini ebook gratis untuk 100 orang pertama ya. Untuk 100 orang pertama yang mau belajar mengenai Elliott Wave yang secara lengkap. Di sini gua ngebedah mulai dari pengalaman gua pribadi, pengalaman orang lain yang curhat sama gua, terus history yang gua sudah lewati, kita sudah lewati di Crypto Hell, gimana cara gua approachingnya, terus Elliott Wave teori yang kita selalu pakai untuk menghitung apakah masih relate terhadap market saat ini menggunakan Elliott Wave, yang teman-teman bisa lihat ya, gua selalu menggunakan Elliott Wave dan juga masih relate. Walaupun saat ini pun yang sudah ada apa namanya di LLM, trading menggunakan bot, trading menggunakan AI, analisis menggunakan AI, tapi yang pasti adalah gue mau meyakini kepada teman-teman tetap harus menggunakan 100% kepala kita, otak kita untuk membuat sebuah analisa atau berpikir, dan menggunakan AI itu sebagai supporting aja, seperti halnya teman-teman mencari referensi kepada edukator lain atau analis lain. Udah membuat analisa nih, kita pribadi udah membuat analisa sendiri, terus ya kita mencari referensi lain untuk apa namanya membuat keputusan. Oh, dari anggaplah dari 10 referensi edukator atau analis, mereka meyakini bahwa oke, potensinya dari 5 itu sama kayak gua, 5-nya itu kontra sama gua gitu loh. Ya anggaplah kayak gua potensi masih harga turun ke 49, dari 10 mungkin 3 yang sama sama gua, sisanya bullish lengthening cycle gitu loh. Jadi untuk meyakinkan analisis kita pribadi atau sendiri gitu ya, AI pun membantu sebenarnya untuk membuat sebuah rangkuman atau ya sebuah summary lah dari analisa yang kita buat gitu loh. Apalagi kalau mungkin kita lagi malas banget untuk analisis, dari AI pun ya kita bisa baca dulu, oh potensinya seperti ini nih. Terus kalau kita sudah tidak mager, mulai kita analisa, kita cek keabsahannya, kebenaran atau seperti apa gitu. Tapi ya pasti adalah untuk memvalidasi hal tersebut, memvalidasi analisanya si AI, tetap teman-teman harus belajar ya, tetap harus belajar mengisi atau mengingat kembali ilmu yang sudah dipelajari tentang apapun itu, apa yang teman-teman yakini, mau smart money concept kah atau segala macam, Elliott Wave. Gue lebih apa namanya nyaman menggunakan Elliott Wave. Kenapa? Karena gue bisa menghitung struktur gitu, bukan untuk memprediksi ke depannya seperti apa, tapi nggak cuma hanya untuk kita melihat resisten di mana, support di mana. Itu terlalu noise, terlalu apa namanya spekulatif menurut gua gitu loh ya.
melihat dari data liquidity bloknya di mana aja, itu masih terlalu cukup spekulatif buat gua untuk dijadikan sebuah data gitu. Nah, dengan adanya Elliott Wave, gue bisa melihat nih railingnya di mana, jalurnya kemana gitu, untuk mendukung si analisa support dan resistennya gua gitu. Ya, ini gua bagi untuk 100 teman-teman yang komen di, boleh di YouTube, boleh di TikTok, boleh di Instagram, you name it. Karena gue di TikTok dan Instagram pun memberikan satu konten yang teman-teman cuma uh, komen mau aja, dan gue akan lihat nanti siapa aja nanti yang berhak untuk mendapatkan. Ini dia, ini 77 halaman ya guys, 77 halaman plus dengan nah ini dia, dengan contoh kasusnya, terus di sini juga ya ada banyak sih, ada on-chain analisisnya, frameworknya seperti apa, terus trading plan dan SOP-nya, sampai Fibonacci di atas pun ada gitu ya, terus multi time frame, ya ini multi time frame ya. Nah, belum multi time frame itu untuk yang volume 2. Dan ini ebook hidup ya guys, ini ebook hidup yang nanti gua akan provide lagi untuk yang volume 2. Volume 2 tuh lebih ke advance levelnya, kita ngebahas tentang corrective wave-nya secara lengkap. Kalau barusan kan adalah basic, kita menghitung untuk yang motif impulsifnya gitu. Yang korektifnya kita akan bedah di volume yang kedua gitu ya, dengan beberapa untuk harmonic pattern, Fibonacci toolsnya, multi time frame yang lebih mendalam juga oke, sama advanced on-chain matrix gitu ya. Terus ini belum tahu, gua akan masukin atau enggak, ini masih terlalu sangat-sangat menjadi peramal banget. Tapi gua saat ini lagi mencoba untuk menghitung ini gitu. Belum bisa gua spell, tapi nanti akan gua masukin di ebook ini, dan gua akan juga posting di Instagram. So stay tune semuanya di channel Crypto Hell. I'll see you guys on the next video ya. Thank you very much for watching. Gua Fai Muhammad. Kalian jangan sakit-sakit, sehat terus karena sehat itu mahal. I'll see you guys on the next video. Peace out.